2PM. Shalom. Mari sama-sama undang untuk bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan lebih lagi. Yuk. Mari sama-sama tepuk tangan yuk. I'm falling into you. No one's gonna love me like you do. Alright, I've got nothing to lose. So I can stop, won't stop falling into you. Kita percaya bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kita, amin. Kasihnya begitu nyata untuk setiap kita. No one's gonna love me like you do. Alright, I've got nothing to lose, so I can't stop falling into you. My God, my God. No one's gonna love me like you do. I've got nothing to lose, so I can't stop, won't stop falling into you. I'm 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 falling into you. Mari sama-sama beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Siapa yang mengasihi mencintai Tuhan dengan segenap hatimu katakan yes. Yes. 2PM katakan yes. Yuk kasih tepuk tangan bagi Tuhan, come on. Kami bersyukur punya Raja Bapa seperti Engkau. Raja yang berkuasa dalam setiap hidup kami. Yang sepakat katakan amin. Jump, 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 jump. Saya percaya semua tahu lagu ini ya. Sama-sama, come on, say. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena dia Raja, dia yang berkuasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, dia penolongku. YouTube yang suara sama-sama, come on, say. Berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Are you ready, church? Come on, jump, 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 jump. Akulah kebangkitanmu, Mujizat telah terjadi, junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, kau penyelamat hidupku, kasihmu tiada tara, bertata kau Tuhan Rajaku.
yang bersyukur sama Tuhan. Sama-sama katakan, come on, say. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian. Karena apa teman-teman? Karena Dia Raja, Dia yang perkasa, Tuhanlah kekuatan. Amin. Mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku. Dia beri. Yuk sama-sama katakan, go. Percaya seluruh semesta sujud menyembah. Are you ready? Come on. 1, 2, 3, say. Akulah kebangkitanku, Mujizat telah terjadi, junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, kau penyelamat hidupku. Kasihmu tiada katakan apa? tetap Engkau Tuhan. Rajaku. Bertahta atas setiap hidup kami Tuhan. Amin. Berkuasa atas hidup setiap kami Tuhan. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud. Yuk sama-sama panggil siapa yang berjaya, sama-sama katakan, come on. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud. Yuk dikira katakan, Tuhan yang berjaya, katakan, come on. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud. Sekali lagi katakan, hanya Tuhan yang berjaya, katakan, come on. Kau yang berjaya, Seluruh semesta sujud menyembah. Siap semuanya. 1, 2, 3, say. Akulah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi, junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, kau penyelamat hidupku. Kasihmu tiada tara, bertata kau Tuhan Rajaku. Yang percaya kasih tepuk tangan bagi Tuhan kita, come on. Come on to be Shalom semuanya, halo. Shalom. Aduh kurang semangat ini. Yang sayang sama Tuhan Yesus mana suaranya? Silakan duduk dulu teman-teman. Apa kabar semuanya yang habis lebaran ya? Kemarin ada yang liburan di sini? Ada yang kena macet di puncak? Kasihan ya. Oke, kami mau menyambut dulu teman-teman yang baru hadir, tapi saya mau pakai pantun biasa ya. Enggak pakai cakep. Tenang aja. Jalan-jalan ke rumah Om, namanya Om Si Tatang. Kami mau mengucapkan shalom untuk kamu yang baru datang. Apakah ada? Ada? Wah, semuanya jemaat setia, tepuk tangan. Wow. Teman-teman semuanya, saya mau kasih info dulu bahwa hari ini banyak banget kegiatan yang akan kita lalui, terutama nanti setelah ibadah nanti akan ada golf bareng. Ada nggak di sini nih? Teman-teman ada yang bisa main golf? Sama kayak saya ya. Nggak apa-apa kalau nggak bisa main tetap ikut aja, yang penting mungutin bola minimal lah. Gitu ya. Oke teman-teman, kita mau, ini dia nih golf day. Jadi nanti beberapa minggu yang lalu kita main badminton, kita main golf. Intinya kita bukan hanya mau senang-senang bareng, tapi kita mau fellowship bareng-bareng ya. Kita mau gabung bersama-sama lah. Oke, selanjutnya kita akan memberi persembahan dulu teman-teman semuanya. Pastikan di depan kursi kalian udah ada barcode ya. Pastikan ketika kalian kirim tulisannya GBI PRJ. Bukan kayak yang video-video viral yang di sebelah ya. Takutnya nanti salah kirim. Kalau enggak yang ada di depan juga ada, yang ini udah pasti. Ya, buat teman-teman yuk kita sambil berdoa dulu boleh? Yuk kita tutup mata ya bareng-bareng.
Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih-Mu atas setiap kami, untuk segala berkat-Mu Tuhan yang sudah Kau berikan dalam kehidupan kami. Tuhan, Kau berikan Tuhan hikmat bagi setiap kami untuk memberi persembahan pada hari ini agar menjadi kemuliaan bagi kerajaan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami percaya berkat datangnya dari Engkau dan biarlah kami juga bisa menjadi berkat dimanapun kami berada. Kami mengucap syukur untuk segala berkat-Mu. Haleluya. Amin. Silakan teman-teman sekaligus kalian dan kita semua memberi persembahan. Ada satu buah video testimoni untuk kita semua. Kami persilakan. Hai, kenalin nama aku Reinhard. Hari ini aku ingin sharing tentang pengalaman hidup aku. Aku ingin sharing tentang beberapa bulan yang lalu aku ngerasain sendiri yang mungkin kalau anak zaman sekarang namanya quarter life crisis. Nah, di beberapa bulan yang lalu itu semua bermulai dari saat aku resign dari kerjaan lama aku dan aku memutuskan untuk bangun bisnis aku sendiri. Nah, di saat itu aku bangun bisnis kuliner dan singkat cerita bisnis kuliner aku ini nggak jalan dan harus berhenti di bulan yang ke-9. Nah, pada saat itu jujur aku ngerasa sangat depresi, sangat stres gitu ya. Dan aku juga ngerasa gagal gitu sebagai orang yang gagal. Terutama aku tuh orangnya tipe orang yang suka membandingkan diri aku sendiri dengan kesuksesan orang lain. Nah, aku seperti misalkan aku lagi lihat sosial media dan aku lihat teman-teman aku udah achieve something yang mungkin aku ngerasa aku nggak akan achieve itu di waktu yang sekarang gitu. Dan sebenarnya hal-hal seperti itu sih yang buat aku sangat ngerasa aku tuh gagal dan pada saat itu aku ingin menyerah. Tapi puji Tuhan aku memiliki orang-orang di sekeliling aku yang selalu ngingetin aku dan support aku. Kalau mereka selalu bilang kalau aku selalu berusaha akan ada saatnya di mana aku akan berhasil. Aku juga diingatkan oleh firman Tuhan di Matius 6 ayat 34 yang bilang, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Karena hari besok memiliki kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari hanya untuk sehari. Dan firman Tuhan ini yang sangat selalu menegur aku dan selalu mengingatkan aku kalau nggak ada gunanya untuk overthinking, untuk mengkhawatirkan tentang hari besok, untuk mengkhawatirkan masa depan. Karena percaya aja kalau Tuhan yang memegang masa depan kita semua. Aku bisa bicara di sini hari ini itu semua karena Tuhan dan aku bisa ngomong kalau Tuhan Yesus baik di hidup aku. This is my testimony. Hope you are blessed. God bless you. Hey, kita kasih tepuk tangan buat Tuhan boleh. Ini namanya Reinhard ya. Sering kita lihat menjadi singer ataupun juga worship leader di sini teman-teman. Dari kesaksian kita belajar bahwa kita harus percaya bahwa hard work never betray, percaya ya. Dan percaya Tuhan harus ikut serta juga. Dan juga buat teman-teman, salah satu Reinhard ini juga join Cool. Kita semua di sini juga join Cool. Jadi yuk buat teman-teman yang mau join Cool bareng-bareng karena di Cool itu gak cuman hanya baca firman, berdoa, tapi juga ada sharing yang lebih deep banget buat kita semua. Nah, selanjutnya ada berita duka teman-teman ya. Kita ada coffee launch. Berita suka dong, bercanda. Kita ada coffee launch, mana suaranya? Langsung berita duka, wih apa nih? Bercanda. Jadi kita ada coffee launch teman-teman. Di situ banyak banget makanannya dan spesial. Hari ini pastor Eradi membawa snack dari Israel. Wah, tadi saya cobain kacangnya itu rasanya kacang banget. Shalom Pak Willy, kita kasih tepuk tangan dulu buat Pak Willy yang baru hadir. Sebenarnya udah dari tadi ya. Halo Ibu, halo Pak Willy. Makasih Pak udah datang. Beliau selalu membina kita menjadi seorang pemimpin dan juga pelayan Tuhan yang sangat setia di gereja kita ya. Dan juga buat teman-teman, ini kita kemarin baru saja, bukan kita sih sebenarnya ya. Kemarin teman-teman itu ada yang nonton di sini. Jesus Revolution, udah ada yang nonton? Gimana perasaannya teman-teman? Ada yang meneteskan air mata? Atau keinjak kakinya itu? Ini dia nih kemarin nih. Kita booking satu studio teman-teman. Kita gak main-main. Next kalau ada film lagi kita booking satu mall ya. Aminin dulu dong. Tekan jemaat kita sampai ujung tuh. Iya, kita percayakan dulu. Nah ini kemarin film Jesus Revolution ini katanya bagus banget. Katanya ya, karena saya nggak nonton, karena saya nggak bisa, saya ada kerja. Tapi katanya Koaksa bagus banget filmnya. Katanya Koaksa sambil meneteskan air mata, mewek guling-guling ya. Tapi bagus banget. Jadi buat teman-teman, silakan kalau misalnya masih ada kesempatan buat nonton bareng teman atau couple-nya boleh ya di iFlix atau CGV. Kalau nggak di gratisnonton.com. Enggak bercanda. Jangan dong, kita nggak boleh yang kayak gitu. Oke, buat teman-teman semua pokoknya God bless you all, selamat tentunya menikmati pelayanan kami untuk Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih banyak semuanya, God bless you.
syukur untuk salib-Mu dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Ucap syukur untuk cinta-Mu bagi setiap hidup kami Tuhan. Sama-sama katakan. Ku pandang kemuliaan-Mu, Imam besar maha agung. Kaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Sujud di depan tahta-Mu, taklukkan seluruh hidupku. Dalam tangan-Mu penerus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Katakan, Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Katakan, selamatkan, selamatkan jiwaku. Kasih tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan, come on. Ku pandang kemuliaan-Mu, amin. Imam besar maha agung. Kaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Sujud di depan tahta-Mu, amin. Taklukkan seluruh hidupku. Dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Katakan, tiada Satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu Segala pujian, hormat, kemuliaan. mari sama-sama satu suara semangat katakan, come on. Engkau Tuhan ditinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Nyatakan maka jiwa kami Tuhan, maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah nama-Mu. Katakan, Engkau Tuhan, Engkau Tuhan Yesus. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan.
jiwa kami Tuhan. Maka puja menyembah Sang Raja Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Panggil namanya Yesus Kristus, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kurang-kurang sama-sama katakan Engkau Tuhan ku tinggikan, Yesus Kristus Tuhan Raja. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan untuk karya-Mu Tuhan. Maka jiwaku memuja Yesus Kristus Tuhan, sempurna kuasa-Mu. Panggil namanya, katakan Yesus Kristus Tuhan. Yesus Kristus Tuhan. Sembah Tuhan sama-sama. Mari tetap dalam menyembah di hadirat Tuhan. Nikmati hadiratnya, rasakan hadiratnya di tengah-tengah kami Tuhan Yesus. Haleluya. Ini penyembahan kami Tuhan Yesus. Ini pujian penyembahan kami hanya untuk-Mu Tuhan Yesus.
Shkaralava yaralava yaralava yaralava. Orava yaralava yaralava. Shkara yaralava. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih untuk pimpinan-Mu, penyertaan-Mu Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan. Terima kasih untuk wadah ini Tuhan yang Engkau siapkan bagi setiap kami Tuhan. Di mana para dewasa muda yang couples, mereka bisa bertumbuh. Mereka bisa dibimbing, mereka bisa ada komunitas yang benar-benar bisa saling mendukung, membangun karakter Kristus di dalam hidup mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kau pakai terus Tuhan wadah ini Tuhan, untuk menjadi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Dan saat ini kami ingin mendengarkan apa yang menjadi isi hati-Mu. Kau urapi bibir mulut hamba-Mu ini Tuhan, sehingga setiap pesan yang disampaikan bisa menjadi rema bagi anak-anak-Mu Tuhan. Kau berikan hati yang subur, agar setiap benih yang ditabur akan bertumbuh dan berbuah. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan duduk diam mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Shalom. Shalom. Shalom apa ya? Bukan bapak-bapak, ibu-ibu toh ya. Teman-teman ya, shalom teman-teman semuanya. Luar biasa, kalian diberkati dengan praise and worship-nya. Luar biasa ya. Kita beri kemuliaan, yuk. Ih. Mantep loh, bener-bener loh. Lihat 2PM yang terus berkembang. Ya, dan saya mengucap syukur untuk Kak Eradi, Kak Aksa, Kak Randy, dan semua leader-leader yang telah mau menyiapkan waktunya untuk membangun wadah ini, menyiapkan teman-teman semuanya di sini supaya kalian bisa bertumbuh juga. Ya, saya juga rindu agar setiap orang yang tertanam di sini, mereka itu tidak hanya tumbuh untuk kepentingan pribadinya, tapi mereka juga akan mulai melayani, mereka juga mulai mengambil bagian di dalam pelayanan. Amin. Tempat ini saya percaya, tadi Bang Pen juga udah bicara ya, dari ujung ke ujung ya, kalau bisa kita pakai di bawah sekalian. Ya, wah ini karena anak-anak muda, this is your time, ya. Ini adalah saatnya anak-anak muda akan bangkit bagi nama kemuliaan Kristus. Nah teman-teman yang dikasih Tuhan Yesus, suatu kesempatan yang luar biasa bagi saya kalau saya bisa ada di tempat ini untuk berbagi dengan teman-teman semuanya. Ada satu pesan yang saya memang rindukan untuk memperlengkapi teman-teman semua. Ya. Tahun lalu saya ada lihat YouTube Short. Saya sempat sharing juga waktu itu saya ada gabung dengan Cool di Dewasa Muda. Saya ada lihat YouTube Short. Itu dari satu podcaster yang cukup banyak followernya. Dia ngundang 2 orang narasumber, anak muda. Wanita dan pria. Ya. Yang wanita umur sekitar 20 tahun, yang pria umur sekitar 17 tahun. Nah, pada saat saya tonton itu, ada pertanyaan dari si podcaster. Podcasternya bertanya begini, do you believe in marriage? Dan dengan firm, dijawab oleh kedua anak itu, no. Mereka nggak believe in marriage. Mereka tidak percaya dengan yang namanya pernikahan. Lalu ditanya, kenapa nggak percaya dengan yang namanya pernikahan? Why? Jawabannya yang perempuan bilang, karena begitu banyak perceraian. Yang laki-laki bilang, saya nggak percaya kalau cinta itu everlasting. Bahwa kasih itu makin lama menurut anak ini, makin lama akan makin diminish, makin lama akan makin hilang. Pandangan yang ada di kedua anak ini nggak salah dalam ukuran dunia. Karena itu yang kita lihat saat-saat ini. Perceraian begitu banyak, dan yes, kasih itu nggak everlasting. Tapi satu hal yang kita harus pastikan, bahwa apa yang dilihat itu, apa yang disampaikan itu bertolak belakang dengan apa yang tercatat di Alkitab. Amin. Itu sebabnya saya punya beban untuk mengingatkan teman-teman semuanya
Khususnya para dewasa muda. Boleh saya tahu berapa banyak yang sudah menikah di sini? Not too many, tapi ya kita percaya kalian juga at the end of the day, pada akhirnya juga akan mendapatkan pasangan dan menikah. Ya. Jadi biarlah apa yang dibagikan ini bisa menjadi bekal buat kalian semuanya. Saya beri judul The Power of Love, kuasa kasih. Pertama kita mengerti dulu, apa yang dimaksud dengan the power of love? Kasih itu apa? Kok ada kuasanya sih kasih? Kenapa kasih bisa ada kuasa? Kita buka firman yang pertama yuk. 1 Yohanes 4 ayat 16 dikatakan begini, kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Teman-teman yang dikasih Tuhan Yesus, pada saat kita bicara the power of love, pada saat kita bicara mengenai kuasa kasih, kita bicara mengenai kasih yang ada Tuhan di dalamnya. Amin. Karena kalau kita bicara kasih dalam ukuran manusia, itu ada batasnya. Tapi kalau kasih dalam ukurannya Tuhan, itu tidak terbatas. Itu sebabnya penting untuk teman-teman ada di satu wadah, tertanam, bertumbuh, sehingga kalian semakin kenal Tuhan. Dan pada saat kasih yang kalian dapatkan itu datangnya daripada Tuhan, kasih itu yang akan menjadi kasih yang punya kuasa. Ya. Next slide. Ya, teman-teman bisa lihat, 1 Yohanes 4 ayat 19 berkata gini, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Amin. Jadi kasih kita datangnya daripada Tuhan. Minggu lalu kalian ada dengar cerita mengenai Rasul Yohanes, ya. Dan memang betul, Rasul Yohanes adalah salah satu rasul yang saya juga lihat luar biasa. Di dalam kitabnya dia tulis 6 kali, that he is the most beloved disciple of Jesus. Bahwa dia adalah murid yang paling dikasihi oleh Tuhan Yesus. Dan saya rasa itu yang membedakan Rasul Yohanes dengan rasul-rasul yang lainnya. Kasih yang dia dapat dari Tuhan itu memampukan dia melakukan melebihi daripada rasul lainnya. Teman-teman tahu bahwa pada saat Tuhan Yesus ditangkap, disiksa, dan sampai disalibkan, hanya ada Yohanes yang menemani Tuhan Yesus. Di mana yang lain? Di mana rasul yang katanya, aku akan ada di sana, aku akan bela Tuhan, bela guru? Mana? Ada rasul yang mengkhianati, ada rasul yang mengingkari Tuhan Yesus. Tapi Yohanes ada di situ. Buktinya, Yohanes 19 ayat 25-26. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya Maria, istri Klopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya. Amin. Yohanes ada di situ. Kasih yang dia terima dari Tuhan, itu yang memampukan dia melakukan semua itu. Jadi first of all, teman-teman, kalian cari pasangan hidup, kalian harus pastikan kalian mendapat pasangan hidup yang sudah merasakan kasih Tuhan. Amin. Karena kasih itu yang kalian mau miliki. Kasih itu yang tidak ada batasnya. Kalau kasihnya hanya dari manusia, kasih manusia terbatas. Amin. Ya. Sekarang kita masuk kepada apa sih yang dimaksud dengan pernikahan di dalam Alkitab. Yuk kita buka ayat Matius 19 ayat 5. Matius 19 ayat 5. Matius 19 ayat 5 berkata begini. Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Kenapa bukan jadi satu pasang? Kenapa bukan menjadi suami istri, tapi menjadi satu daging? Karena pada saat menjadi satu daging, itu nggak bisa dipisahkan. Pada saat menjadi satu daging, kalau memang mau dipisahkan, itu pasti ada yang terluka. Pasti ada yang kesakitan. Itu yang dikatakan oleh firman Tuhan. Segala hal, pada saat kita diberkati, kita juga di depan hadapan Tuhan, kita berjanji segala yang sudah disatukan oleh Tuhan, tidak boleh dipisahkan oleh manusia. Ya. Nah kalau kita sudah mengerti mengenai hal itu, Bapak, teman-teman yang kasih Tuhan Yesus, 1 Yohanes 3 ayat 18 berkata begini, anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Jadi kalau kita bicara mengasihi, kalau kita mulai
dekat sama seseorang. Bukan soal kata-kata, aku cinta kamu, aku sayang kamu, bukan soal seperti itu. Tapi yang mau diukur adalah perbuatannya. Tapi bukan sembarang perbuatan, bukan karena dia memberikan hadiah, bukan karena memberikan bunga. Tapi perbuatan yang apa? Perbuatan di dalam kebenaran. Kembali lagi kepada firman Tuhan. Amin. Yuk kita pegang ini dulu. Yang pertama, pada saat kita mencari pasangan hidup, kita harus mencari pasangan hidup yang sudah mengalami kasih Tuhan. Karena hanya pada saat dia mengalami kasih Tuhan, dia mampu mengasihi kita dengan kasih-Nya yang penuh kuasa. Amin. Dan yang kedua, saat dia mengasihi kita, bukan dengan kata-kata, tapi dengan perbuatan, dan perbuatan itu harus di dalam kebenaran. Ada banyak kalau kita mau peras itu Alkitab, ada banyak kalau kita mau bicara mengenai perbuatan dalam kebenaran itu seperti apa. Tapi hari ini saya akan bagikan 4, teman-teman. Saya akan bagikan ada 4 hal atau 4 perbuatan di dalam kebenaran yang bisa menjadi pegangan buat kita semua. Dan waktu saya review ini, 4 ini aja kalau ada, itu udah luar biasa. Yang pertama apa? Yang pertama adalah komitmen. Di dalam masuk pernikahan, sama-sama tadi kita bicara, kita sudah berjanji di hadapan Tuhan. Bahwa apa yang disatukan Tuhan tidak bisa dipisahkan. In sickness, di dalam suka dan duka. Ya. Kita masuk ke dalam pernikahan, nggak ada cerita pernikahan, oh kalau saya sudah menikah berarti jalannya seperti jalan bebas hambatan, nggak ada masalah sama sekali. No. Pada saat kita masuk di dalam pernikahan, kadang-kadang kita harus turun ke lembah, kadang-kadang kita harus jalan di jalanan yang rusak. Kadang-kadang kita harus mendaki. Pada saat itu, kalau kita pegang komitmen, kita harus saling jaga. Kita harus saling topang. Amin. Itu yang harus kita miliki. Firman Tuhan di Yosua 21 ayat 45, segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi. Tuhan pegang janjinya kepada kita. Kita juga harus pegang janji kita di hadapan Tuhan. Ya. Hal yang kedua adalah respect. Gak bisa satu pernikahan itu dibangun tanpa ada rasa saling menghormati. Gimana sih maksudnya? Apa sih kalau misalnya menghormati itu di dalam pernikahan? Mudah. Suami istri kita dengar aja cara mereka bicara satu sama lain. Kalau orang yang punya rasa hormat terhadap pasangannya, cara bicaranya beda. Mereka nggak panggil nama, mereka nggak sembarangan bicara, tapi dia menghormati. Amin. Dan firman Tuhan juga katakan, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Ini hormatnya bukan begini, tapi saling menghargai satu sama lain. Yang ketiga, teman-teman, kasih dengan perbuatan dalam kebenaran, bicara mengenai selflessness. Kasih yang benar-benar dari Tuhan ini, di dalam pernikahan, itu nggak ada selflessness. Kita bicara bukan aku lagi. Firman Tuhan di Filipi 2 ayat 2-3, hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya. Bisa nggak dibayangkan bagi Bapak Ibu, teman-teman yang sudah menikah, when you have a marriage seperti ini, marriage yang punya komitmen, ada rasa saling hormat satu sama lain, dan tidak selfish, mendahulukan kepentingan yang lainnya. Luar biasa kan? Dan yang keempat bicara mengenai serve each other. Tuhan kita sudah beri contoh. Dia datang, dia bilang kok, saya datang untuk dilayani, saya datang untuk melayani. Dan He is willing to sacrifice. Demikian juga kita. Kepada pasangan hidup kita pun juga lakukan hal yang sama. Ini adalah contoh dari perbuatan di dalam kebenaran yang harus kita miliki. Tapi sekali lagi pertanyaan, kalau kita melakukan ini, gampang nggak? Mudah nggak? It's not easy. Ya, pada saat saya buat ini, saya review juga, nggak gampang loh. Bagaimana caranya kita lakukan ini? Ada 3 hal, teman-teman yang kasih Tuhan Yesus. Yang pertama adalah untuk kita bisa lakukan ini semua, hal yang terutama, libatkan Tuhan. Kita nggak bisa lakukan apa yang Tuhan rencanakan buat kita tanpa kita melibatkan Tuhan. Yeremia 29 ayat 11 sudah berkata kok,
Dia yang tahu rancangan-rancangan yang terbaik buat kita. Ada di Tuhan. Kalau kita nggak libatkan Tuhan tuh bagaimana? Kepada pasangan-pasangan yang saya berkati, saya sering ingatkan kepada mereka. Ingat ya, Tuhan Yesus itu tidak datang sebagai saksi di dalam pernikahanmu. Kalau sebagai saksi artinya pada saat kalian selesai diberkati, Tuhan Yesusnya ditinggal. Tapi Tuhan Yesus itu datang menjadi bagian di dalam pernikahanmu. Amin. Artinya sebagai seorang suami khususnya, kita yang punya tanggung jawab untuk memastikan bahwa keluarga ini akan beribadah kepada Tuhan. Kenapa kita harus libatkan Tuhan? Apa sih yang menjadi mujizat Tuhan Yesus yang pertama? Air jadi anggur, ya. Apa yang terjadi saat itu? Di pesta pernikahan kan? Ya. Tahu nggak teman-teman bahwa pada saat Tuhan Yesus datang ke sana, sebenarnya belum waktunya dia untuk lakukan hal seperti itu. Pada saat Tuhan Yesus datang dengan ibunya Maria ke pesta pernikahan itu, dan tuan rumahnya kehabisan anggur, Maria berkata kepada Tuhan Yesus, coba lihat tuh, coba kamu lakukan sesuatu deh. Mereka kehabisan anggur. Jawab Tuhan Yesus, nanti kalian baca ya, jawab Tuhan Yesus yang pertama kali adalah, belum waktuku Bu, belum saatku untuk lakukan sesuatu. Tapi akhirnya Tuhan Yesus lakukan nggak? Lakukan. Kenapa Tuhan Yesus lakukan? Karena pernikahan itu penting bagi Tuhan. Amin. Jadi kalau kalian saat ini ada masalah, ada pergumulan di dalam pernikahan, jangan cari lawyer, jangan cari teman curhat, cari supporter, cari Tuhan. Karena Tuhan melihat pernikahan kalian itu sangat penting di matanya. Bahkan dia mengubah prioritas dia yang sebelumnya belum waktunya dia, tapi dia tetap lakukan mujizat itu. Amin. Dan yang kedua, teman-teman, pada saat di pesta perkawinan itu, anggur yang dibuat dari air itu melalui mujizat Tuhan Yesus lebih baik atau lebih buruk dari anggur yang sebelumnya? Lebih baik. Sampai-sampai tuan rumahnya berkata begini, biasanya kalau orang pesta, anggur yang dikeluarkan pertama itu yang terbaik. Makin lama makin turun kualitasnya. Tapi kenapa? Sekarang ini pesta anggur pertamanya sudah baik, dan yang berikutnya justru lebih baik. Kenapa bisa begitu? Karena campur tangan dari Tuhan. Demikian juga dengan kehidupan pernikahan kita. Kalau kita libatkan Tuhan, kehidupan pernikahan kita bukan semakin lama semakin turun seperti yang dikatakan anak itu. Tapi kehidupan pernikahan kita semakin lama akan semakin naik. Libatkan Tuhan di dalam pernikahan kita. Hal yang kedua, teman-teman yang Tuhan Yesus memiliki visi, United Vision. Banyak pernikahan masuk, banyak pasangan yang masuk ke dalam pernikahan, mereka nggak punya visi yang sama. Si istri mau ke kiri, si suami mau ke kanan. Prioritas mereka berbeda. Itu sebabnya komunikasi di dalam pernikahan itu sangat penting, teman-teman. Kalian harus pastikan bahwa yang kalian inginkan itu sama antara si suami dan si istri. Karena kalian nggak lagi menjadi dua, tapi kalian menjadi satu. Dan tujuannya pun harus satu. Musuh terutama dari komunikasi adalah asumsi. Kalau misalnya kita tidak komunikasikan, kita hanya berasumsi. Kayaknya gue kesini dia pasti oke kok, dia nggak akan masalah kok. Tapi at the end of the day, justru itu menjadi masalah yang besar. Amin. Memiliki visi yang sama antara suami dan istri. Last but not least, yang ketiga, teman-teman yang Tuhan Yesus. Yang ketiga adalah trustworthiness. Nggak ada satu pernikahan bisa dibangun kalau nggak ada rasa saling percaya satu sama lain. Percaya itu bukan seperti ini. Saya bicara sama istri saya, "Ma, kamu percaya aja sama aku." No, bukan seperti itu. Tapi percaya itu adalah sesuatu yang kita harus peroleh. Makanya saya katakan di sini, trust is earned, not given. Jadi kalau saya mau dipercaya, saya harus buktikan bahwa saya adalah orang yang punya kapasitas untuk dipercaya. Hal pertama yang paling penting apa? Gak usah deh pakai password-passwordan lagi deh. Ya. Kalian punya HP, punya apa, ya udah terbuka aja. Itu menunjukkan bahwa kalian bisa dipercaya. Tapi berapa banyak pasangan suami istri yang masing-masing masih punya password. Masing-masing masih punya rahasia. Bagaimana suatu pernikahan bisa dibangun
Di mana si suami mencurigai istrinya, si istri mencurigai suaminya. Makanya trustworthiness is very important. Ya. Dan satu hal lagi juga yang harus diingat kepada si istri. Contohnya, si istri dipercaya untuk mengelola keuangan keluarga. Nah, untuk mengelola keuangan keluarga, dia harus bisa tunjukkan bahwa keputusan-keputusan yang dibangun, keputusan-keputusan yang diambil, itu benar-benar keputusan yang bijaksana. Itu baru kepercayaan itu akan timbul. Betul ya Bu ya? Itu adalah cara kita untuk membangun. Dan semua ini harus dimiliki di dalam sebuah pernikahan. Hari ini kita belajar bahwa di dalam membangun pernikahan yang sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan, kita harus memiliki kasih yang datangnya daripada Tuhan. Yang kedua, kita juga harus mengerti kasih yang kita maksud adalah kasih di dalam perbuatan, bukan di dalam perkataan saja. Dan perbuatannya harus perbuatan di dalam kebenaran. Dan apa yang bisa kita lakukan untuk semua ini? Yang pertama, kita harus libatkan Tuhan di dalam pernikahan kita. Yang kedua, kita harus punya visi yang sama antara suami dan istri. Dan yang ketiga, kita harus ada trustworthiness, kita harus ada rasa saling percaya satu sama lain. Amin. Amin. Kak Andreas, boleh nggak dibantu saya untuk keyboardnya? Saya akan tutup dengan 2 ilustrasi. 2014, saya mendapatkan kesempatan untuk sharing. Ya. Dan saat itu saya mendapatkan satu materi yang luar biasa, yang mengubahkan pikiran saya, paradigma saya mengenai pernikahan. Di situ dikatakan begini, Tuhan menciptakan langit dan bumi selama 6 hari. Setiap kali Tuhan menciptakan, selesai menciptakan, di hari pertama Tuhan katakan sangat baik. Di hari kedua sangat baik. Dan setiap hari Tuhan katakan bahwa ciptaannya itu baik, bahkan sangat baik. Tapi di hari yang terakhir, Tuhan katakan begini, tidak baik. Multimedia boleh bantu saya di next slide. Kejadian 2 ayat 18, pada saat Tuhan menciptakan manusia, Tuhan berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Itu sebabnya aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Nah teman-teman yang dikasihi Tuhan Yesus, yang membuat saya merubah paradigma saya adalah pada saat saya mulai mengerti apa arti dari penolong yang sepadan. Penolong yang sepadan, kata dasarnya adalah ezer kenegdo. Ezer kenegdo. Apa sih kata ezer kenegdo? Kenegdo itu connected ya. Kenegdo itu connected. Tapi kata ezer ini yang paling penting. Kata ezer itu artinya power atau strength. Artinya penjaga atau kekuatan. Di perjanjian lama kata ezer dipakai 20 kali teman-teman. Contohnya dipakai di Mazmur 121 ayat 1-2. Dikatakan bahwa aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan. Nah kata pertolongan itu kata ezer. Mazmur 20 ayat 1-2. Kiranya Tuhan menjawab engkau pada waktu kesakitan. Kiranya nama Allah Yakub membentengi engkau. Kiranya dikirimkannya bantuan kepadamu. Kata bantuan itu kata ezer. Mazmur 33 ayat 20. Jika kita menanti-nantikan Tuhan, dialah penolong kita. Kata penolong itu kata ezer. 20 kali kata ezer dipakai di perjanjian lama. 19 kali bicara mengenai pertolongan Tuhan. 1 kali dipakai untuk menggambarkan Hawa. Pada saat Tuhan mengatakan, aku akan menciptakan penolong yang sepadan. Kata yang dipakai adalah kata ezer. Teman-teman yang dikasihi Tuhan Yesus. Saat saya baca ini, saya mengerti bahwa pendamping yang Tuhan berikan kepada saya, bukan pendamping yang hanya akan menolong saya pada saat saya bilang, boleh ambilin air enggak? Tolong dong kamu pergi ke sini, tolong dong lakukan ini. No. Tapi pendamping yang Tuhan berikan kepada saya adalah pendamping yang datangnya daripada Tuhan. Sebagai penolong yang Tuhan siapkan bagi saya. Amin. Berapa banyak suami-suami yang mengerti hal itu? Banyak yang nggak mengerti. Itu sebabnya saya selalu bagikan hal ini. Supaya apa? Supaya mereka tahu bahwa pendamping yang mereka siapkan, yang Tuhan siapkan buat kita, buat para suami itu bukan pendamping yang biasa-biasa saja.
Tapi dia adalah penolong yang Tuhan berikan buat kita. Dan kepada istri, kalau kalian menyadari predikatmu sebagai penolong yang datangnya daripada Tuhan, hiduplah selayaknya sebagai orang yang memang dipakai Tuhan untuk menjadi penolong. Amin. Hal yang kedua yang saya mau tutup adalah begini. Teman-teman yang kasih Tuhan Yesus, saya suka nonton dokumenter. Satu hari saya nonton dokumenter dari National Geographic, dan di dokumenter itu bicara mengenai megastructure. Bicara mengenai pembangunan gedung-gedung. Lalu pembicaranya bilang begini, sesungguhnya pada saat kita membangun sesuatu itu hanya ada dua unsur. Unsur yang pertama adalah semen atau beton, dan unsur yang kedua itu besi di dalamnya. Tapi yang menjadi menarik itu apa? Yang menjadi menarik adalah bahwa semen atau beton itu dengan besi, mereka adalah dua unsur yang punya karakter yang berbeda. Semen atau beton ini kalau kita bangun pilar seperti itu, dia nggak bisa dibengkokkan, tapi dia bisa dipatahkan. Sedangkan besi di sisi yang lainnya, dia bisa dibengkokkan, tapi dia tidak bisa dipatahkan. Pada saat unsur ini berdiri masing-masing, mereka punya kelemahan. Tapi saat unsur ini disatukan menjadi satu, dia bisa dipakai untuk membangun pencakar langit. Dia bisa dipakai untuk membangun jembatan dengan bentangan yang sangat panjang. Itu adalah pernikahan kita. Sudahkah kita sadari, pada saat kita tidak bersatu suami dan istri, kita terekspos dengan kelemahan kita masing-masing. Tapi pada saat kita bersatu, masing-masing akan menutupi kelemahan yang lainnya. Itu adalah rancangan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan Yesus, para dewasa muda di tempat ini, saya rindu kalian diperlengkapi di dalam masuk ke dalam jenjang yang berikutnya. Supaya kalian mengerti, hari ini kita belajar bahwa di dalam pernikahan kita harus libatkan Tuhan. Dan kita tahu kita nggak bisa sendiri, tapi kita harus selalu menjadi satu. Karena itu ya Tuhan janjikan kepada kita. Saat kita unity, campur tangan Tuhan ada di dalamnya. Dan segala hal yang kita lakukan, itu pasti berhasil dan beruntung. Berkat Tuhan juga berlimpah bagi kita semua. Amin. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Yuk teman-teman, saya undang bangkit berdiri. Kita akan tutup ibadah pada siang hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap kesempatan yang Kau berikan. Terima kasih untuk siang hari ini Tuhan. Kalau ada kesempatan bagi hamba-Mu untuk berbagi dengan setiap jemaat-Mu yang ada di 2PM ini Tuhan. Biarlah setiap pesan yang disampaikan ini bisa menjadi bekal daripada anak-anak muda, daripada dewasa-dewasa muda, di mana mereka akan membangun keluarga mereka Tuhan. Agar mereka memiliki pemikiran, pengertian sebagaimana yang ada daripada-Mu. Bukan pengertian atau pemikiran yang datangnya dari dunia ini. Biarlah mereka tahu apa yang menjadi hal-hal yang berkenan bagi-Mu Tuhan. Kau pimpin anak-anak-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan. Kau pimpin kehidupan mereka Tuhan. Yang bekerja Kau pakai dengan luar biasa di tempat mereka. Supaya mereka akan terus naik dan tidak turun. Kau pakai mereka untuk menjadi kepala dan bukan ekor. Kau juga pimpin setiap keluarga-keluarga muda ini Tuhan. Apapun pergumulan yang dihadapi mereka, kami percaya bersama Engkau tidak ada yang mustahil. Engkau akan bukakan jalan. Kami tahu Tuhan pernikahan adalah suatu prioritas bagi-Mu. Hal yang penting bagi-Mu Tuhan. Engkau akan selalu ada solusi bagi anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, berkat berlimpah Tuhan Engkau curahkan bagi anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Baik teman-teman, dengan demikian selesai sudah ibadah 2PM pada hari ini. Happy Sunday semuanya. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita semua. Jangan lupa di belakang ada coffee lounge. Teman-teman bisa langsung menuju ke sana, bisa bersama-sama ngobrol-ngobrol di belakang sana. Selamat hari Minggu semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.